Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 7 kitab Sulukul Abdi ila ma'rifatillahi. Al-babul awal, bab yang pertama, yaitu 10 jalan wasil kepada Allah Ta'ala. Yang pertama dari 10, istiqamah di dalam taubat. Nah, ada kalimat istiqamah di dalam taubat. Istiqomah di dalam taubat itu bisa disebut namanya taubatan nasuha. Taubat nasuha. Ada lagi ulama yang menyebut taubatan balighah. Artinya taubat yang sampai nang bujur-bujur. Nah, itu namanya istiqomah di dalam taubat. Taubatnya lurus, taubatnya bujur-bujur. Ada kata-kata ulama ngaran Sidin Zunnun al-Misri. Ada kata-kata ulama Mesir namanya Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri ini kuburnya dekat dengan kuburnya Rabiatul Adawiyah di Mesir. Nah, ujar Zunnun al-Misri, al-istighfar minaz zanbi, bermula istighfar minta ampun daripada dosa, cuma min gairi iqla'in anhu, dengan ketiadaan mencabut dari dosa, baampih dari dosa, daripada meninggalkan dosa. Kada baampih nih orangnya muntung istighfar, astagfirullah ya, cuma gawi ya tetap. Nah, itu namanya taubatul kazibina. Itu adalah taubatnya orang-orang yang berdusta. Nah, jadi muntung istighfar cuma kelakuan tetap menggawi. Itu namanya taubatul kazibin, taubatnya orang nang dusta. Nah, inilah barangkali disebut namanya kada istiqomah di dalam taubat. Nah, jadi kita disuruh istiqomah di dalam taubat. Taubatnya disuruh, istiqomahnya pun disuruh. Dinta. Mudahan kita hari-hari istighfar, hari-hari kita minta ampun kepada Allah. Dinta. Nah, taubat adalah awal maqam hamba menuju Allah Ta'ala. Nah, jadi menuju Allah Ta'ala awal-awal sekali adalah taubat. Oleh karena itu ada istilah taubat itu ada 3 kalimat atau 3 kata-kata. Kalimat itu secara bahasa logat artinya kalimat kalam, kata-kata. Yang pertama, at-taubat asasut tariqah. Taubat itu adalah pondasi, asas daripada at-tariqah, orang yang menuju Allah. Jadi permulaan sekali-kali itu adalah taubah. Satu, jadi asasut tariqah. Yang kedua, at-taubat aslul ibadah. Taubat itu asalnya ibadah. Taubat asasut tariqah pertama, yang kedua aslul ibadah. Yang ketiga, at-taubat miftahul arzaq atau miftahur rizki. Taubat itu adalah kuncinya segala pintu-pintu rezeki. Nah,
Apa tuh jadi sama itu tak? Nah jadi yang pertama, taubat itu asasut tariqah. Asas itu pondasi. Kayak orang bangunan tuh kan ada pondasi. Kada mau kada pondasi. Nah tariqah itu juga. Taubat itu adalah asal dari segala ibadah. Dan taubat itu pintu segala rezeki. Rezeki zahir, rezeki batin itu adalah anak kuncinya taubat. Ini taubat ini kalau kita masukkan ke dalam dunia fikih, taubat ini kan masuk ke dalam ilmu tasawuf. Kalau ke dunia fikih namanya kitabut taharah, kitab bersuci. Orang kada mungkin melaksanakan ibadah seperti sembahyang itu masuk ke hadrah Allah kecuali orang itu berdahulu suci, berudu, mandi janabat, mandi daripada haid nifas, karena menghadap Allah itu suci. Jadi kitabut taharah itu muqaddamun ala kitabis shalah, sebagaimana syarat berdahulu atas masyrut. Asyartu muqaddam ala masyrut. Jadi syarat dulu hanya masyrut, kitabut taharah dulu hanya kitabus shalah. Nah ternyata di dalam kitab tasawuf, dunia tasawuf, masalah tarikat hati kita menghadap Allah itu pemulaan sekali-kali sama kitabut taubat, kitab taubat. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin ada 7 akabah. Setelah akabatul ilim, akabah ilmu, bukan akabatul ibadah, adalah akabatut taubat. Mengapa? Karena ilmu nang kita dengar duduk-duduk semacam ini nah berat mengamalkan selama ada dosa. Dosa lawan kuitan, dosa dengan anak bini, dosa dengan laki, dosa dengan jiran, dosa dengan Allah, dosa zahir, dosa batin. Itu perlu banget kita pacul, kita berasihi. Nah kita, karena itu jadi timbarat, jadi jajarat. Nah coba kita lihat sambungannya. Taubat adalah awal makam hamba menuju Allah. Karena dosa dan maksiat jadi dinding cahaya hati. Nah, jadi dinding cahaya hati. Mun ada dinding cahaya hati berarti hatinya gelap. Hati munya gelap itu ngalih berjalan. Karena kita semalam sudah mencatat orang yang suluk itu berhajat kepada cahaya. As-suluk ilallah yahtaju ilan nur. Orang yang suluk kepada Allah berhajat kepada cahaya. Nurul ilmi, nurul ibadati, ya kan? Cahaya ilmu, cahaya ibadah. Karena tanpa ilmu, tanpa cahaya, di mapa hati kita ingat Allah, di mapa hati kita kawa mencari ridha rahmatnya Allah. Nah, jadi kita penting mencari hati ini bersih, hati ini bercahaya. Nah nang maulah gelap hati adalah dosa, hati dosa. Bahari kan kadeda listrik, bahari ulun menemui lagi kekanakan orang mahaul, orang ma'arwah di kampung tuh Alabiu tuh bahari orang pakai lampu strongking yang pakai sumbu itu nah, nang berkumpak itu nah. Nah tuhuk mengumpak gitu tak, kada mau benyala sekalinya sumbunya igat. Buangi dulu inang igatnya tuh di papak-papak dibuang dulu. Nya punya igat nang kayak apa aja kada kawa dikumpak-kumpak. Anu cahayanya tuh tadinding oleh hirang igat dintuju hati kita nih. Hati kita nih mun menggawi dosa timbul nuktatun sauda titik hitam, nggawi pulang dosa timbul pulang titik hirang. Banyak dosa, banyak titik-titik nang hirang. Nang ini nang menghadapi hati itu nah. Hati itu jadi kadap tuh itu.
Kita punya kadep ngalih begegawi. Nah, jadi perlu banget kita memberasihi hati daripada nang hitam itu, supaya timbul hati kita terang. Nah, apa lorongnya? Taubat, istighfar, mudahan dosa diampuni Allah. Itu memang sama itu. Sebagaimana kitab Thaharah, hanya kitab shalah, ya kan? Dintu juga di dalam ilmu tasawuf, pemulaan sekali-kali sebelum kitab taubat, kitabul ibadah adalah kitab taubat. Sambungannya, dan menjadi pengikat kaki menuju Allah. Kaki itu bisa pian garisi andaki hati. Ini istiarah, ini pinjam kata. Dikehendaki kaki adalah hati, karena al-qalbu kal-qadam, kaki itu seperti hati, hati itu seperti kaki. Al-qalbu kal-qadam fi alati sairi, wajah sabahnya pada alat berjalan. Kaki kita alat berjalan ke masjid, alat berjalan ke majelis ilmu, alat berjalan ke tempat-tempat nang bagus, baik kepentingan dunia atau kepentingan akhirat, mencari rezeki zahir atau rezeki batin. Ini kaki. Nah, dintu juga hati kita. Hati kita alat berjalan menuju Allah, ridhonya Allah. Nah, oleh karena itu al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki kuitan. Dikehendaki kaki di situ hati. Dicari ini telapak betis kuitan, tahi lalat aja nang ada. Mana surganya? Nah, itu istiarah, itu pinjam kata. Belajar ilmu alat, belajar ilmu balaghah. Dikehendaki kaki adalah hati. Ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah atas ridha kuitan, murka Allah atas murka kuitan. Munya dapat ridanya kuitan, dapat ridanya Allah. Munya dapat ridha Allah, natijahnya jannah, dapat surga. Berarti kuncinya hendak dapat surga, cari ridha kuitan, dapat ridanya Allah. Munya Allah ridha, surga. Munya Tuhan murka, neraka. Berarti surga itu di bawah hati kuitan. Karena ridha itu andaknya di hati, murka itu andaknya di hati, bukan di kaki. Cuma mengapa disebut kaki? Saking sujudnya toh, saking mahambanya toh, saking nang sama itu. Itulah barangkali dikehendaki kaki adalah hati. Anu kaki terikat, hati terikat. Maka berat kita bangun malam, berat membaca Quran, berat membaca salawat, berat nang sunnah-sunnahnya kita berat. Bahkan ada nang wajib nang berat. Nah, sedangkan maksiat ringan, ringan. Hadir ke sini, masuk ke masjid tidak bayar. Nonton bola, masuk ke apa itu stadion tuh bayar. Banyak aja makhluknya. Silahkan. Cuma jangan kada sembahyang. Nah, jadi oleh karena itu sebenarnya akhirat ini murah. Larangnya kaina dikubur kena larang, di mahsyar kena larang, ya kah? Di padang mahsyar kena larang. Yuk tampulu murah, yuk kita tukari. Kaila larang. Nah, sembahyang murah, puasa murah, hadir ke majelis ilmu murah. Dunia yang mahal, dunia mahal. Sabu-sabu tuh mahal, kira-kira. Minuman tuh mahal, kira-kira. Banyu putih murah. Yuk ambil yang murah, kaina macangan larang. Jadi orang pintar, orang yang cerdas
inya mengambil yang murah karena si murah itu satu saat kaina mahal. Itu cerdas. Mudahan kita sugih di akhirat, mudahan kita sugih di dunia, amin ya Allah. Nah itu tak. Nah jadi jajarat hati. Maka hamba wajib, maka wajib. Nah wajib karena kita mencari kebersihan hati ini wajib. Maka al-wasail hukmul maqasid, ketika sembahyang itu wajib, maka wajib juga taharah, ya kah? Al-amru bisyai amrun biwasailih, al-amru bil masyrut amrun bisyurut. Ketika diwajibkan masyrut, maka diwajibkan syarat-syaratnya juga. Hendak jadi polisi, apa syarat-syaratnya? Nah syarat-syarat jadi polisi itu wajib dipenuhi. Dinta kada mau dintu juga kita menghadap Allah, hati bersih. Jadi kebersihan hati ini adalah suatu kewajiban kita. Makrifah kepada Allah kewajiban kita. Kebersihan hati itu adalah kewajiban kita. Kadang semata-mata cari duit aja, penting banget nang di dada nih, nah mudahan bersih, amin ya Allah. Nah maka wajib bagi hamba memacul dan menguyaknya. Memacul tuh kayaknya buka kepada pengikat kaki. Batis munyata jarak kada kawa berjalan kemana-mana. Supaya hendak kawa berjalan pacul. Dinding cahaya hati, ada dinding yang mendinding cahaya hati sehingga hati itu gelap. Si dinding itu dikoyak, diruntuh, dikarik najar orang dan mengoyaknya. Ini ibaratnya nang kalimat ini latpun wa nasrun musawwasun. Jadi cahaya hati dinding sana seret mengkoyaknya garis satu, pengikat kaki garis dua, memaculnya garis dua. Latpun wa nasrun musyawwasun. Lawan apa memaculnya? Lawan apa menggusuk menguyaknya? Dengan taubat, dengan istighfar. Nah, dengan hati menyesal, menangis, gitu tak. Minta ampun lawan Tuhan. Nang bahari itu bahari ya sudah. Nang wayah ini nah sisa-sisa umur berkat nang hari ini mudah nang bahari diampuni Tuhan, amin ya Allah. Sehingga taufik hidayah selalu dengannya. Nah jadi kita nih penting banget nih memelihara taufik, memelihara hidayah. Nang ulaika ala hudam mir rabbihim ay fid dunya wa ulaika humul muflihun ay fil akhirat. Di dalam tafsir, hidayah di dunia, beruntung di negeri akhirat. Berarti kunci keberuntungan adalah hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi jalan nikmat, jalan nyaman adalah jalan siratal mustaqim, jalan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim tadi. Nah, rinta. Nah, jadi oleh karena itu ada di antara ulama di dalam kitab tasawuf itu menjadikan muqaddimatut taubah. Muqaddimah taubat tuh ada rinta. Sama ini. Ada ciri-ciri orang itu bertaubat. Disebut namanya muqaddimah at-taubat. Gitu. Kada mau kada bermuqaddimah. Muqaddimah itu permulaan taubat, awal-awal taubat. Nah, ada tiga perkara ulama, sebagian ulama menyebutkan muqaddimah taubat. Yang pertama al-insaf. Insaf itu bahasa kita sudahlah. Insaf itu artinya intibahul qalbi anil gablati fil maksiati.
Insaf itu artinya terbangunnya hati, sadarnya hati daripada gaplah di dalam maksiat. Munya mau sama ini yakunilah HP aja di tangan apabila Al-Quran. Itu mukadimah taubat. Itu mukadimah taubat. Ailah umur sudah 40 50 dunia aja dedah habisnya dunia nek. Itu mukadimah taubat tuh. Ada intibahul kalbi, ada kesadaran hati, ada bangunnya hati di dalam gaplah lupanya kita di dalam maksiat. Dunia ini kita maulah lupa, maksiat maulah kita lupa. Lalu ada intibah, tabangun, sadar. Itu mukadimah taubat. Lanjutkan yang bagus pulang. Ada berpikir gitu nah. Aku nih sayangnya umur. Kada lawas lagi. Napa macangan sangu akhirat. Itu bagus tuh. Itu mukadimah tuh taubah. Nomor 2. Ini permulaan taubat, mukadimah tuh taubat. Mun kadeda ini orang tuh belum bertaubat. Dan macangan ngalih bertaubat. Kadeda mukadimahnya. Yang kedua, hijranul maksiat wa ahliha wa mahalliha. Nomor 2. Yang kedua, hijran. Kalau bahasa kita ini hijrah, menjauhi 3 buting. Jauhi maksiatnya, jauhi kekawanan maksiatnya, bahkan jauhi tempat maksiatnya. Dijauhi nang 3 gitu. Munya mau kita lah menjauhi maksiat, cuma tempat lawan kawannya masih itu macangan kada kawa istiqamah fi taubat. Sulit taubat nasuha tuh sulit taubatun balighah tuh sulit. Mengapa gerang? Masih bakawan. Itu tak. Munya masih bakawan karena timbul ujung-ujungnya tabulik pulang. Anak coba jauhi. Maksiatnya dijauhi, kekawanan orang maksiatnya dijauhi, bahkan tempatnya pun dijauhi. Inilah barangkali disebut hijrah maknawi, sekalipun kada hijrah hissi. Hijrah hissi itu dituntut daripada apa? Daripada kita menyelamatkan iman kita. Seperti hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Makkah ke kota Madinah. Apa nang dibawa? 1, iman. Membawa iman, menyelamatkan iman. Karena di benua disiksa orang, kecuali bemurtad, kecuali bekafir, kecuali bebulik ke agama asal. Adinta seorang hendak selamat dunia akhirat. Nah supaya aman dah keluar dari kota Mekah, hijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu penting. Baik itu hijrah hissi atau itu hijrah maknawi. Kebanyakannya kita orang-orang tua bahari itu hijrahnya karena mencari nafkah, mencari rezeki. Di kampung ngalih usaha aja. Nah itu rajin tak. Lalu timbul di Tamban ada orang hulu sungai, di Gambut ada orang hulu sungai, di Anjir ada orang hulu sungai. Asalnya orang Alap 10 Alabiu. Apa ada handil amuntai, apa ada handil kandangan, apa ada handil pemangkih, berarti hulu sungai. Nah hulu sungai itu barangkali orang-orang tuha bahari tanah. Hijrahnya itu rezeki. Kita kadang menghendaki nang nyaman pemakan aja. Mudahan kita hijrah nyaman kita beribadah. Amin. Itu hijrah. Nomor 3. Yang ketiga, yang terakhir. Kemungkinan ada beberapa, cuma nang 3 ini mewakili sudah ciri-ciri orang nang hendak bertaubat tuh ada.
Yang ketiga termasuk muqaddimah taubat, yang ketiga mulazamatul ibadah wa ahliha wa mahalliha. Inya melajimi ibadah dan mengawani ahlul ibadah, dan inya selalu duduk berada di tempat ibadah. Papalingan nomor 2. Papalingan nomor 2. Itu beruntung sudah tak. Ini luar biasa sudah. Jadi intibahul qalbi, insaf, sadar diri. Setelah inya sadar lalu inya tinggalkan nang kada bagus, ya kah? Kemudian inya malukupi mulazamah kepada yang bagus. Inilah disebut namanya muqaddimatut taubah. Selama tidak ada nang 3 itu, istiqomah taubat itu kayaknya sulit. Orang tuh macangan taubat sambal, pahadangan padas berucap kada lagi, sakalinya kada lawas mencari mana sambal mana jar. Nah, ya asalnya aku juga lagi menggawi aja, sakalinya menggawi pulang. Coba ingatkan nang 3 tadi, ingatkan nang 3 tadi. Insya Allah tertolong istiqamah pi taubat tuh tertolong. Dinta. Ini diantara ada diantara orang, nggih, cuma kan disebedataan. Ada diantara orang alasan hendak mengambil pensiun dini. Ada tuh diantara orang mengambil pensiun dini. Wallahu alam. Ada beberapa alasan. Nomor 1, anu jar hendak nyaman hadir ke majelis ilmu, ke pengajian, dan supaya banyak lawan tak kumpul lawan keluarga. Itu diantaranya. Wallahu alam. Wallahu alam. Padahal perasaan ulun kita nih munya disesawatakan sawatai benernya. Ya kalau Sabtu libur pegawai, Ahad libur pegawai. Si libur itu nah digunakan. Ini digunakan ke kolam renang, riasi ke pantai sana, ke warung, wong Solo, wong Idan, wong Cilik, wong mana apa lagi istilah aja Pak. Bukan dilarang, silahkan, boleh benar, cuma jangan tertinggal ruhani kita. Kita ini kan ada jasmani, ada rohani. Kita ini kan ada dunia, ada akhirat. Ingatakan bahagi saparo kita. Kita ini muraqab, ada jasmani, ada rohani. Silahkan pian membawa jasmani, cuma jangan kada ingat tuntutan rohani kita. Kita ini macangan meninggalkan dunia, macangan pindah ke mana? Ke akhirat. Sebagaimana kita berpikir di dunia supaya nyaman, kayak apa supaya berumah, asalnya menyewa mengontrak, kayak apa nang bakandaraan supaya bermobil, nang kayak apa. Silahkan memikirkan sesuatu anggaran jangka pendek, cuma jangan kada ingat anggaran jangka panjang apa? Akhirat. Kita nih bisa lawas haulnya pada hidup di dunianya. Dia tuh pelampaian umur sidin mun kada hilap 105. Muammar nih panjang umur 105 umur dia tuh pelampaian tuh. Haulnya 200 berapa nih? Punya 200-an lah. Nah pertanyaan satu, mana lawasnya haul lawan hidup? Dintu tuh kita juga. Sidin orang alim, kita mengapa? Ilmunya apa? Amalnya apa? Sebutin aja gen. Mudahan dosa diampuni Allah. Mudahan dosa diampuni Allah. Amin ya Allah. Ini umpama bepipilihan lah, bepipilihan. Mana hakunnya banyak diisi pahala. Dosa ada, cuma pahala banyak, cuma dosa ada.
B. Tadi A, B. Ulangan nih. Menguatkan jantung. B, dosa kadada. Pahala sedikit. Pahala tidak ada. Banyak tuh dada, dikit pahala. Cuma dosa kadada. Nah, pilih mana? A, banyak pahala, dosa ada. B, dikit pahala, kada pa amal pa ibadah, cuma dosa kadada. Nah, pilih mana? Pilih B. Ulun B juga. Berarti ini sepakat sudah B, ya kah? Sekalipun kita nih kada pa ibadah, cuma harapan satu, mati mudahan dosa diampuni Allah. Cuma kita nih berpikir, kita nih kenyataannya ayo hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kita dihisab di negeri akhirat. Apa kita nih kita ini banyak dosa, sedikit pahala. Dalilnya kulir beribadah, wani maksiat. Coba dirasa. Kulir beribadah, baca Quran kulir, bangun malam kulir, puasa kulir. Tahu wae pada genal pahala baca Quran tuh, bacalah. Sudah nang gawian nang kada bagus, ringan bener. Ringan banget, Pak. Sudah baca Quran rasa di motor satom. Beret jalannya. Sudah nang bereremian laju pada motor satu. Nah, tuh kita tak berarti ini kita nih banyak dosa, sedikit pahala. Cuma mudahan nang banyak dosa tuh mudahan diampuni Tuhan. Berarti punya taubat, punya istighfar, Allah terima taubat kita, Allah terima istighfar kita, insya Allah berpindah ke B. Berarti usaha kita nang kayak apa berubah ke B. Kuncinya satu, amalkan subuh ini babu taubat, mudahan dosa diampuni Allah. Jadi nang bahari itu bahari ya sudah nang kada bagus disambat gitu nah. Cuma mudah-mudahan berkat nang duduk semacam hari ini, mudahan nang bahari itu diampuni Tuhan. Amin. Insya Allah kita mengharap ketika kita mati mudahan berpindah kepada B, berpindah kepada B. Mudahan kita happy ending, mudahan kita husnul khatimah. Jangan sad ending, jangan suul khatimah. Mudahan kita happy boy, jangan sad boy. Mudahan hati kita gembira, amin. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Baduit senang, kada baduit. Nah, ngalih lah. Belajar ilmunya. Ilmunya masih di awam, seumur hidup kita sakit hati. Yuk kita belajar makrifah yuk, supaya hati kita selalu gembira, selalu senang. Nah kemudian pulang sambungannya. Taubat hendaknya segera. Garisi segeranya tah. Taubat itu hendaknya segera. Dan istiqomah di dalamnya. Karena orang yang bukan Nabiullah jelas tiada lepas daripada dosa dan kesalahan, apalagi seumpama hamba yang jahil lagi lemah keyakinannya. Nah ya kayak kita nih nah. Oleh karena itu ada istilah ulama at-taubat wajibatun alal fauriyan. Ya kala. Jadi taubat ini adalah suatu kewajibannya alal faur, atas segera, beserta serga. Alaknya bimakna ma'iyah. Kalau sembahyang kan ajan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bolehlah kita sembahyang zuhur umpama setengah 2,
Bolehlah kita berjuhur pukul 2, bolehlah kita berjuhur setengah 3. Jawabannya boleh. Memang al aslu fil amar layak tadil paura. Asal perintah itu tidak menuntut segera. Yang penting kita gawi di dalam waktunya, jangan sampai keluar waktunya. Itu tidak boleh. Selama dalam waktunya kita boleh mengerja. Illa madalla dalilu ala khilafih, kecuali ada dalil yang menunjukkan atas menyalahi itu hukum asal, yakni al amru yaqtadil paur. Contohnya taubat. Jadi taubat itu dituntut segera, jangan kaina-kaina. Jadi ulun kada akur, kada umpat nah pekam aku je hadang Tuhan jejer kasih ya kada katamu Tuhan mati rahatan tilir minum seperintus bungkas parok ya kah, apa minum ini taguh sudah merasani nang lain bungkas parok mati kecelakaan mati. Jangan menghadang Tuhan, jangan menghadang Tuhan. Kasih ya kada sing ketemu Tuhan atau mati di dalam maksiat. Nang nyata dahulu nang nyata mengapa taubat itu wajib segera. Ujar ulama li'anna ta'khirat taubat israrun ala dzanbi, karena menunda-nunda taubat itu adalah sama hukumnya mengekali dosa. Musirrun israrun asarra yusiru israran bahwa musirrun ala dzanbi israrun ala dzanbi. Orang itu menghukum mengekali dosa. Israr apa di kitab itu al israr ala dzanbi asyaddu minaz dzanbi kama anal khulud finnar asyaddu minan nar. Orang yang mengekali atas dosa itu lebih jahat daripada dosanya, sebagaimana kekal di dalam neraka lebih ngeri daripada nerakanya. Mudahan dosa diampuni Allah, amin ya Allah. Yang kedua, wali anna dzanba ala dzanbi yumitul qalba. Dosa di atas dosa itu bisa memati hati. Jadi munya tagawi dosa capat-capat taubat. Seandainya tagawi pulang capat-capat taubat. Napa gerang? Supaya jangan dosa di atas dosa, supaya kita jangan musirun ala dzanbi, hukum mengakali dosa. Inilah alasan mengapa taubat itu segera. Sama itu. Jadi taubat tuh jangan kaina munya batal bawa baudu itu istilah jangan menghadang Tuhan. Aku je menghadang Tuhan nih anu je menikmati anu je masa muda aja. Hadang dulu nikmat itu di maksiat atau di ibadat. Nikmat itu di ibadat. Tak ada nikmat di dalam maksiat. Itu tak. Jadi oleh karena itu kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap firqah, setiap partai masing-masing pasti gembira. Hidup ini kemana aja posisi gembira, tertawaan. Orang kafir tertawa, orang beriman pun tertawa, orang maksiat pun tertawa, orang beribadah pun tertawa. Karena kullu hisbin bima ladaihim farihun. Pertanyaan satu, tertawanya tuh sampai ke kubur lah, tertawanya tuh sampai ke mahsyar lah, tertawanya sampai ke siratal mustaqim lah, tertawanya sampai ke akhirat lah. Carilah kegembiraan, carilah tertawa kita sampai ke kubur. Di mana mudahan kita gembira di dalam ibadah, gembira di dalam maksiat, di kubur menangis, di padang mahsyar menangis, siratal mustaqim menangis. Berarti gembiranya orang maksiat, gembiranya fata morgana, anak ari, mulai jauh ada banyu di atas aspal, imbah di parah kita ada banyu, dusta gembiranya. Apa arti gembira? Punya ujung-ujungnya menangis. Kita kepingin gembira, di sini gembira, di sana gembira, dunia gembira, mudahan akhirat gembira. Amin ya Allah. Itu nang kita kehendak kita itu. Nah, lihat kekanakan
ulun bisi anak jadi tahu ulun dengarakan kakanakan tuh maunya bagaya tatawaan bahkan kalimpatan bagaya coba ujung-ujungnya. Nah itu kaidah mulai bahari deh jer urang bahari pisang manggala gugur katahi gara-gara bagaya jadi kalahi berarti tatawaan ujung-ujungnya menangis. Itulah dalil orang gembira di dalam maksiat. Nah itu kita tuh menghendaki mudahan gembira dunia akhirat, amin. Orang yang waliullah pun mujahadah dan orang yang alim tiada aman daripada maksiat. Nah orang alim pun bisa juga tergelincir. Lebih-lebih lagi maksiat batin, yakni maksiat di dalam hati. Itu tuh Imam Ghazali mendatangkan Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah. Ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu di maudhu, di judul, di daftar isinya ada namanya ma'asil batin, ma'asil kalbi, maksiat di dalam hati. Ternyata Imam Ghazali mendatangkan ma'asil kalbi yang banyak itu tuh 3 buting ya. Karena nang 3 ini pekat penyakit masyarakat. Siapa masyarakatnya? Penuntut ilmu dengan orang yang alim, orang yang berilmu, murid dan gurunya. Itu Imam Ghazali datangkan. Sekalipun selain murid, sekalipun selain orang alim, yang lain bisa kena juga penyakit nineh. Ya kah? Dengan pangkatnya berarti orang berpangkat, dengan hartanya berarti orang berduit, ya kah? Atau nang lainnya. Apa nang 3 itu? 3 buting. Hasad, ria ujub, ria sum'ah, kemudian yang ketiga ujub. Ini bisa ada di hati nih, ya kah? Rasa pintar, rasa alim, timbul ujub ajib, ikam tuh pintar, rajin. Ini penyakit ini nih, ini ujub ini, ya kah? Ketika dipuji rasa ajib, rasa ajaib hati, ujub namanya. Lalu timbul kita ini ria dengan sum'ah, apalagi muntung di desa bepandir berceramah, apalagi tangan abdi status gitu tuh. Rahatan mahudbah nah gurunya selana najar mengamira lagi khutbah najar kadeda panglah itu contoh aja gitu tuh. Otowi ceramah aja apa otowi kan punya sama itulah. Nah, bukan dilarang, cuma hati-hati ada istilah orang wayah ini nah pangarannya itu mencari sensasi, mencari ngaran, ria, sum'ah, inta lihat, inta dengar, nah inta puji, banyak banget mintanya. Minta hormati, minta tangguh. Imbah tuntung mengaji, ayat orang dia memuji, paksa disungkil-sungkil. Aku jar hari ini je betukan, jar mana betukan. Kada nyaman tenggurukan je hari ini jar membaca Quran. Nah, kan tetah memulai kan. Adanya menyahuti, oke ya. Jurang nang betukan aja bagus, nang kayak apa kada betukan iya lejar. Halus bener, nang betapak dada gini betuyok juga nang ujubnya segala. Mudahan dosa diampun. Kadada kita nih kadada lapas dari dosa, kadada kita nih rawan maksiat. Tahu juga di rawan, lain rawan kecelakaan lain. Mudah maksiat, sering maksiat. Kita nih rawan maksiat. Apalagi maksiat hati, hasadnya, riyaknya, ujubnya itu pekat penyakit masyarakat yang tertimpa bagi penuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu dan lain-lainnya. Itu Imam Ghazali. Padahal dosa di hati itu banyak, cuma yang 3 tuh nang didatangkan sidin. Nah,
firman Allah Ta'ala inggan situ. Kita sambung insya Allah dalil-dalil beberapa ayat-ayat Quran yang menunjukkan istiqomah di dalam taubat. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita soleh solihah, mudahan kita mati husnul khatimah. Jangan ada hutang lawan Allah, jangan ada hutang lawan hambanya Allah. Mudahan dimurahkan rezeki kita, amin ya Allah. Mudahan selalu dapat hidayah kita, amin ya Rabbi. Bil Mustafa bala maqasidana ya wasi'al karami ya Rabbi. Bil Mustafa waghfir lana ma madah karami ya Rabbi. Bil Mustafa sidana waghfir lana ma madah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat, amin.